Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan badarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin 14 Juli 2025, hari yang cukup menarik. IHSG masih lanjut menguat dengan saham-sahamnya Pak PP. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengenai IHSG dan juga tampilan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 klik link sosial di deskripsi. Dan teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang pertanyaan kita atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau ada waktu. Aja jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, subscribe. Nah, support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Nah, bagi teman-teman yang pengen bergabung ke grup Telegram cuan-cuan saham untuk yang publik ya, ini free untuk publik. Teman-teman bisa gabung ke Telegram CCS publik ya. Itu tinggal klik link yang ada di deskripsi aja. Jadi di deskripsi YouTube ini nanti akan ada link Telegram CCS publik. Teman-teman tinggal klik join dan nanti akan langsung gabung ke yang CCS public, itu free. Nah, tapi bagi teman-teman pengen bergabung ke grup Telegram cuan-cuan saham yang premium bisa, cara tinggal simak videonya yang ada di YouTube cuan-cuan saham. Jadi buat teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang ada di homepage ini, di layar di halaman depan pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Simak infonya sekitar 5 menit, semuanya sudah detail di situ. Lalu tinggal mendaftar melalui link yang ada di deskripsi. Seperti itu. Nanti akan kalau udah submit akan di-invite secara otomatis kalau sudah diverifikasi. Jadi bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk yang grup premium, silakan tinggal simak info tadi. Nah, terus pertanyaannya apa perbedaannya untuk yang public dan premium? Jelas untuk yang premium akan lebih intensif ya. Di public kita juga akan share-share dan discuss, tapi untuk yang premium akan lebih intensif dari plan-plannya, discussnya, meeting dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke IHSG di mana hari ini dia naik 0,71%. Candle-nya sih candle seller ya, dengan transaksi yang cukup besar juga. Terakhir IHSG double top 1, top 2, koreksi turun sampai 6730. Cuman instead of dia lanjut koreksi, dia malah higher low higher high ya. Low, high, higher low, higher high. Sudah dari reversal dan sekarang naik sampai 7100 alias 7097. Nah, kalau kita perhatikan ya, IHSG ini masih punya downtrend line yang major ya. Yang paling luar ini di high-nya bulan apa ini? September 2024 lalu Oktober 2024. Dan kemarin kepentok 2 kali di Mei 2025 dan Juni 2025 dan belum berhasil breakout. Dan sekarang dia kembali menguji dan candlenya masih seller juga. Ini penentuan arah ya besok itu. Kalau misalkan IHSG lanjut menguat, anggaplah besok IHSG closing di atas 7136, maka view-nya bagus. Dia akan menuju ke high-nya, resistnya di sini 7200-an ini. Kalau dia besok breakout 7150 seperti itu. Tapi kalau misalkan besok IHSG melemah ya, misalkan dia turun ke 7070-an dan seterusnya, maka ada potensi dia bisa nutup gap ke 7000-an lagi. Seperti itu. Karena ya intinya saat ini IHSG sedang berada di area resisten ya. Ini ada downtrend line yang belum dia breakout. Kalau memang berhasil break, nanti upside-nya bakalan bagus. Tapi selama dia belum berhasil break, ada potensi dia kembali koreksi ketika dikonfirmasi seperti itu. Untuk sekarang simpelnya kita gunakan area 7070 lah untuk konfirmasi awal ya. Kalau besok IHSG melemah, area tersebut dijebol, maka nextnya ke 7050, lalu bahkan bisa sampai 7000-an untuk menutupkan gap yang kemarin tertinggal. Tapi kalau besok IHSG menguat, lanjut di atas 7150, maka dia bisa ke area 7200-an untuk uji high lagi. Dan kalau misalkan 7200-annya breakout, dia bisa jadi continuation yang awalnya kemarin kayak reversal ya, jadi continuation, dan targetnya pun juga bakalan lumayan, nanti kita update lagi. Cuman lagi-lagi biarkan market mengkonfirmasi. Kalau dari saya sendiri belum kelihatan ya, jujur so gak kelihatan mau breakout atau breakdown itu belum kelihatan. Kenapa? Karena kayak baru rebalancing lah. Kalau kita perhatikan hari ini kan yang naik saham-sahamnya Pak PP, cuman big bang-nya pada ditahan, jadi membuat IHSG-nya nggak gerak kemana-mana. Kalau misalkan sahamnya Pak PP naik, terus Big Bang juga pada naik, pasti hari ini breakout. Tapi kayak masih ditahan, belum pengen break kayak gitu.
Jadi ya biarkan market yang mengkonfirmasi aja. Intinya gunakan area tadi. Untuk area kuat saat ini masih di 7050 sampai 7000 seperti itu. Dan jangan lupa selalu batasi resiko. Oke, untuk IHSG kita akan langsung masuk ke beberapa saham pilihan ya. Kita cek dari, kayak seru kalau kita bahas banyak sahamnya Prayogo Pangestu ya. Gila, ini transaksi hari ini 1, 2, 3, 4 semuanya sahamnya Pak PP. Kita mulai dari mana nih? Cuan. Cuan kemarin udah kita bahas ya, atau kemarin intinya dia udah all time high. Ini perjalanan jauh. Sekalian kita bahas aja lah. Stock split juga ya Cuan ini tanggal 15. Berarti besok dia stock split 1/10. Ini dah proyeknya Pak PP, ngeri banget sih Pak Prayogo Pangestu itu. Kita bahas Cuan dulu. Sedikit review ya, karena beberapa kali udah kita bahas juga. Tapi sekarang dia udah closing di all time high. Ngeri loh ini targetnya. Kalau teman-teman masih punya barang ya, saya rasa masih bisa di hold sangat keras ya. Ini sedikit review kemarin, dimana Cuan itu setelah dia IPO ya, nih naik terus. Di sini dia continuation, naik lagi sampai puncak di 13.000. Lalu terlihat dia cenderung menyamping sejak 2023 sampai di tahun 2025. Same high, same low, same high, same low. Dan kalau kita perhatikan saat ini Cuan ini sudah di all time high ya. Dia ada di 16.875. Terlepas dari MSCI dan lain sebagainya, saya tidak highlight ke situ. Saya cuman pengen highlight dari pergerakan harganya. Dan kalau kita lihat ketika dia sudah all time high, sky is the limit, maka targetnya pun juga masih sangat bagus dari Cuan ini. Kalau kita tarik Fibonacci dari atas ke bawah 15.600 sampai bawahnya itu di 4.700 kemarin, maka target all time high Cuan itu di sini 32.000 sampai 24.000. Itu harga sebelum stock split ya. Ya, karena besok dia stock split 1/10. Berarti ya besok dia jadi 1.600-an, maka targetnya ya 2.400 sampai 3.200. Bahkan kalau sampai ke maksimalnya 3.200, upside-nya masih satu bagger lagi. Nih, 1.600 ke 3.200 kan satu bagger ya, 100% kenaikannya. Seperti itu. Dan kalau kita lihat dari daily pun juga terkonfirmasi, dia jadinya bikin continuation ya. Ini udah kita bahas berkali-kali, ada ascending. Nih, dan sudah berhasil breakout lari sampai sekarang di 16 ribuan. Targetnya pun juga kurang lebih sama. Mungkin ya tadi sekitar 20 ribuan sampai 32 ribuan. Seperti itu. Nih 37 ribu kalau ngomongin continuationnya. Seperti itu. Yang jelas dia sekarang all time high. Sky is the limit. Cuman ya itu, kalau misalkan teman-teman belum punya barang ya jangan FOMO sih. Tapi kalau misalkan kita lihat dari gapnya breakout hari ini kayaknya breakoutnya bukan common gap. Kalau kita lihat volumenya juga, kok nggak kelihatan nih volumenya? Atau saya nggak pakai indikator volume? Nah, kalau kita lihat juga dari volumenya hari ini gede banget. Artinya ini most likely bukan common gap ya. Bisa aja dia runaway gap atau breakaway gap. Tapi kalau saya lebih suka breakaway gap ya. Ini karena dia breakout resisten kuat dan volumenya gede banget. Ini tidak wajib ditutup seperti itu. Artinya apa? Kalau misalkan ini mungkin terkesan FOMO ya, tapi kalau misalkan buy on weakness bisa nggak kekejar kayak gitu. Cuman ya jangan FOMO juga besok langsung dihajar kanan ya, karena semuanya bisa terjadi juga di market. Tinggal dicek kapan rebalancingnya, itu nanti yang bakal jadi tanggal-tanggal keramatnya lah dari saham-sahamnya Pak PP ini. Seperti itu. Jadi ya ini untuk Cuan. Untuk sekarang tinggal menuju ke targetnya aja, dikawal pakai TS. Supportnya juga belum dia bentuk ya. Kalau misalkan kita pakai 4 jam atau 1 jam tadi juga belum kelihatan. Nih. Dah. Tinggal ikutin aja perjalanannya ke atas. Ini sebenarnya view lebih ke yang punya barang sih. Kalau misalkan teman-teman punya barang masih bisa di hold karena target masih jauh. Tapi kalau belum punya barang ya mungkin bisa tunggu entry-entryan lah nanti kalau dia konsol suatu seperti itu. Kita lihat transaksi hari ini cenderung distribusi, dan kalau kita track ke belakang bandarmologinya cenderung distribusi juga. Kalau dari foreign flow cenderung distribusi juga. Ya pure technical analysis lah inilah. Dan kepentingan ya MSCI itu. Cuman saya nggak bahas ke situnya ya, lebih ke price actionnya aja. Dan yang penting sama selalu batasi resiko. Itu untuk Cuan. Kita lanjutkan, saya pengen bahas yang PTRO. Sahamnya Pak PP juga. ARA hari ini kayaknya ya. Naiknya 24%.
Oke, hari ini PTRO naik 24%, candlenya sangat solid, volumenya sangat besar. Ini juga view-nya mirip sama si cuan tadi ya. Bedanya kalau cuan sudah all time high, kalau PTRO belum. Sebelum ke view kecil, kita ke view besar dulu, dimana kita pakai monthly. Nih, dia juga bullish kuat dari 29 sampai naik di 3.900-an. Dan kemarin cenderung sideways juga sebenarnya ya. Cuman ya belum sideways karena dia belum punya same low. High, low sekarang berada di area posisi same high-nya seperti itu. PR-nya sama, kalau kita ke time frame yang lebih kecil ya, ini PTRO cuma butuh all time high doang. Dan kalau misalkan dia berhasil all time high, sky is the limit. Tidak ada resisten lagi, tinggal menuju ke targetnya aja. Nah kalau ditanya targetnya ke berapa mas, kita bisa cari Fibonacci untuk mencari targetnya. Dan kira-kira targetnya di sini dari PTRO ke 6.500 sampai 8.000. Apakah bisa mas? Jelas bisa, semua bisa terjadi di market. Cuman syaratnya adalah dia harus all time high, breakout 4.600 dulu. Ini kan dia masih 4.000 ya, 3980. Kalau misalkan besok dia berhasil break yang 4.000 ya, 4.600 ini, itu dia all time high, maka targetnya ada di 6.400 sampai 8.000 seperti itu. Kalau kita lihat hari ini dia juga gap up. Cuman kalau dilihat dari volumenya dan juga candlenya, ini saya rasa bukan common gap juga. Jadi ya nggak mesti ditutup seperti itu. Yang cenderung besar untuk ditutup itu common gap ya. Itu biasanya loncat FOMO, volume kecil, tidak breakout resisten dan lain sebagainya. Cuman kalau saya sih ini cenderung ke breakout resisten ya. Jadi sepertinya kayak lebih ke breakaway gap nih. Dia juga punya higher low higher high, low high higher low higher high seperti itu. Artinya dia sudah membentuk uptrend channel lagi. Karena dia sudah punya structure higher high seperti itu. Posisi baru di swing high ya ini ya. Artinya juga ada potensi kalau misalkan dia mau swing low, entah sampai gap atau bahkan sampai bawah bisa juga. Tapi apakah bisa dia lanjut menguat lagi ya bisa juga. Siapa tahu dia mau memperkuat dari trennya yang sebelumnya slope-nya seperti ini, kemiringannya. Nah, siapa tahu dia trennya mau menguat jadi seperti ini bisa juga. Kejar target lah seperti itu. Intinya untuk sekarang tinggal kita balik aja Fibonacci-nya 4560 sampai 1850 dan ini adalah beberapa resist dan support dari PTRO. Untuk resist selanjutnya, resist terakhir itu all time high 4560 ya, kita buletin 4600 lah. Kalau dia break 4600, targetnya 64 sampai 8000. Sedangkan untuk supportnya sekarang masih di sini 3200 seperti itu. Di area gap inilah seperti itu. Dan ya di luar itu kepentingannya upside-nya harusnya juga masih bagus. Kita lihat transaksinya, akumulasi semua, volume juga bagus. Dan ya, yang penting batasi resiko aja. Seperti itu. Jangan FOMO lah. Kalau pengen kejar, ya harus paham dengan resikonya juga. Itu untuk PTRO. Kita lanjutkan lagi. Saya pengen coba cek si BRMS. Yang hari ini juga sudah mulai jalan. Ini juga masih jalan, plannya dari CCS Team ya. Dan Happy Cuan kalau teman-teman ada yang eksekusi. Jadi kita kembali update. Gold hari ini juga ikutan jalan ya. Terakhir BRMS dia uji high. Di sini dia punya downtrend line. Nah, ini sudah di breakout. Cuman kemarin dia belum berhasil break high di 510. Dia malah punya same high ya. High, low, same high. Satu hal yang bagus adalah dia tidak same low. Artinya apa? Kita bisa asumsikan saat ini dia sedang berjuang. Kenapa berjuang? Karena belum ada konfirmasi untuk membentuk sebuah uptrend channel ya. Ini kan structure dari uptrend, low, high, higher low, tinggal butuh higher high doang. Seperti itu. Itu kalau misalkan dia mau jadi uptrend. Tapi kalau misalkan dia ternyata mau bikin lower high lalu lower low, itu pun bisa juga. Seperti itu. Nah, terus gimana mas? Ya, jangan bingung. Kita ikuti structure marketnya. Yang jelas untuk sekarang, kalau misalkan teman-teman punya barang, ini juga sudah saya bahas di YouTube. Di grup pun juga ada plannya dari CCS Team ya. Intinya kemarin selama dia nggak jebol 384 masih ada arah upside. Dan konfirmasinya adalah ketika breakout 410. Hari ini di break, candlenya solid, volumenya pun juga besar. Dan ini adalah beberapa resist dari BRMS. Besok terdekat di 442, lalu 458 sampai 480. Yang agak krusial ini 458 sampai 480 ini. Kalau dia berhasil lewat yang 458 sampai 480, maka terakhir di 510. Dan kalau lewat yang 510, maka higher high dan targetnya 565 sampai 605. Seperti itu. Jadi ya untuk sekarang itu beberapa resist dari BRMS. Kalau ditanya supportnya berapa, saya rasa masih di 410 ya. Karena hari ini baru breakout doang. Kalau kita cek di intraday, siapa tahu dia mau bikin continuation dan lain sebagainya. Nggak kelihatan, belum kelihatan.
30 menit, 15 menit. Belum kelihatan sih. Intinya sekarang dia baru menyamping aja di sini nih. Range 438 sampai 432. Kalau jebol 432 dia bisa koreksi dulu, support terdekatnya di 420-an. Tapi kalau besok dia break 438 jadi continuation, maka next targetnya gunakan Fibonacci yang tadi. Seperti itu. Untuk upside saya rasa itu sih. Kayaknya 458 sampai 480 bisa kena. Cuman ya jangan FOMO, tinggal ikuti nanti marketnya seperti apa. Seperti itu. Kalau kita lihat transaksinya, big akumulasi semua, yang beli pun juga bagus ya. BB ini, Verdana kalau nggak salah itu. Bandarmologi hari ini juga terjadi akumulasi. Ya ikuti price actionnya aja. Yang jelas itu masih ada upside dari si BRMS. Dan yang penting sama selalu batasi resiko. Untuk BRMS kita lanjutkan. Pani juga masih lanjut ya. SSIA coba kita bahas deh. Ini apa ya? Saham yang naik terus tapi tidak terlihat retail. Makanya ya dia naiknya kayak gitu ya. Dari 700 sekarang di 2300 itu 3 bagger itu berarti ya. 300%-an, 200, sorry. Oke, kita bahas SSIA. Cuman kalau saran saya ini dah jangan FOMO ya. Ini udah apa ya? Udah target lah bahasanya untuk SSIA ini. Kita ke big view dulu, di mana SSIA ini dia naik di tahun 2009 sampai harga 1600-an. Lalu setelah itu dia cenderung downtrend dari 2013 sampai 2023. Setelah itu dia breakout dan sekarang naik sampai 2300-an. Nih, kalau kita perhatikan di sini dia punya downtrend channel yang mana sudah berhasil di breakout kemarin pada tahun 2024. Di sini dia bikin ascending, continuation dan berhasil breakout. Naik sampai sini targetnya. Dikasih bonus bahkan sampai 1200, lalu dia koreksi lagi ke 690 dan sekarang dia sudah higher high lagi. Nah, bahkan dia juga sudah all time high SSIA ini. Jadi ya prinsipnya sama, sky is the limit. Nah, kalau kita mau tarik target all time high-nya, kita tarik dari atas sampai bawah. Ini untuk target view terbesarnya ya, masih ada upside sebenarnya. Itu bisa sampai area ini 3400 sampai 5000. Itu target all time high-nya SSIA. Seperti itu. Cuman kalau misalkan kita ke view yang lebih kecil, misalkan ke daily ya, kita spesifik tarik swing high-nya dari sini aja, 1400-an kemarin ketika dia koreksi, dan ini SSIA sudah kena target juga di 2000 sampai 2370. Artinya itu sih, jangan FOMO aja, seperti itu. Itu satu. Nah yang kedua, kalau kita perhatikan hari ini candlenya juga masih sangat solid dan volumenya pun juga masih sangat besar. Ini indikasi dari pergerakan yang masih bagus ya. Biasanya ketika udah naik tinggi itu mulai capek, volume kecil, candle seller dan lain sebagainya. Tapi ini volumenya masih membesar. Apakah mau ke target bigger view-nya? Itu pun bisa juga. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat transaksinya hari ini cenderung akumulasi, normal, small, normal. Dan kalau menurut saya sih tinggal trend following aja. Ini juga view lebih ke yang udah punya barang. Kalau belum punya barang, jangan FOMO ya. Karena dia juga udah naik kencang banget hari ini 25%. Seperti itu. Belum membentuk base-base juga. Tuh. Ya, itu. Untuk sekarang. TS mungkin di sini ya, bawah 2250. Selama nggak jebol 2250, arahnya masih ke atas. Tapi kalau 2250-nya jebol, ada arah untuk koreksi terlebih dahulu. Seperti itu. Yang penting sama, gunakan area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk SSIA kita lanjutkan. Raja, WiFi, BBNI. Menarik nggak ini BBNI? Enggak ya, hari ini Big Bang pada koreksi. Flow-nya pada milih ke sahamnya Pak Prayogo. Saya pengen bahas apa nih? Toba. Aduh. Koto. Bumi. Ini IPO juga ya. Unitractor. Nih masih online juga Unitractor. MBMA. Adaro. Boleh deh kita coba bahas Adaro ya. Kemarin kita udah bahas Adinya waktu dibahas di grup itu. Kita coba bahas yang Adaro. Hari ini Adaro turun 2,41%. Candlenya cukup solid. Volumenya tidak terlalu besar. Ya
pada kehilangan pamor lah ini saham-saham selain saham-saham konglomerasi ya. Sebenarnya Adaro pun juga konglomerasi, cuman dia masih belum dikasih jalan lah. Semua mata sedang tertuju pada Pak PP. Itu gila banget sih beliau. Kalau misalkan memang menjadi orang paling kaya di Asia sih, langkah-langkahnya gila banget Pak PP itu. Oke, kita bahas Adaro. Terakhir dia koreksi di sini. Habis gap down ini ya, ini yang pas spin off juga. Dividen gede banget, turun sampai 2000, naik sampai 28, dan koreksi sampai 1650. Membentuk falling wedge, berhasil breakout, cuman sampai pertengahan jalan doang. Nih, dia sampai 0,618 doang, lalu akhirnya koreksi sampai 1730. Nah, kembali lagi asumsinya, kalau kita balik Fibonacci ya, dari bawah ke atas, ini dia sudah masuk ke area pullback. 0,618 sampai 0,786. Dan untuk saat ini selama dia tidak jebol 1700 ini arahnya ke atas ya, selama tidak jebol 1700. Kenapa? Ya karena dia udah kena sampai target koreksinya. Seperti itu. Yang dia butuhkan sekarang adalah breakout resisten ini ya, downtrend line ini. Dan kalau misalkan berhasil break itu bakalan cakep. Untuk view kalau kita perhatikan ya, ini sellernya masih cukup kuat. Kemarin rejectnya cukup besar, hari ini pun dikonfirmasi. Maka dari itu saya rasa ada potensi sekali lagi Adaro akan uji area support di area 1735an untuk membentuk double bottom kalau view-nya adalah bullish, reversal, sorry. Tapi kalau misalkan dia view-nya nggak mau reversal, maka 1750an juga akan dijebol dan nextnya dia bakal uji support lagi di 1600an, seperti itu. Artinya untuk sekarang area krusial di 1750an lah sampai 1700. Selama nggak ditembus, view-nya masih bagus. Ada reversal upside, mungkin target nutup gap di 2100. Tapi kalau misalkan dia jebol area tersebut, maka next-nya di 1600an. By view, katalis pun juga, dividen juga udah bagi, batu bara juga harganya masih koreksi, jadi masih belum ada katalis ya. Kalau kita lihat dari transaksi, hari ini ada cenderung akumulasi dari KI ya. Ini broker saktinya Saratoga Group lah. Kalau kita track ke belakang juga akumulasinya nggak konsisten, foreign flow-nya juga sama, cenderung jualan. Jadi ya pure price action, dan itu tadi batasi resiko di 1730. Untuk Adaro, dulu saham primadona lah Adaro ini. Kita lanjutkan, kita coba cek apa nih? Energi, PSAP, Alfamart kemarin yang mirip IHSG ya, Medco. Kita coba bahas Medco deh. Oke, hari ini Medco turun 0,79%, candlenya cukup solid, volumenya tapi tidak terlalu besar. Terakhir Medco reversal dari 800, dia naik sampai 1500 ya, dan kemarin turun lagi sampai 1200. Jadi ini kemarin FOMO-nya minyak ya, ketika minyak pada naik dia ikut tersengat katalisnya, lalu ada reversal dengan volume yang besar, double top lah, top 1, top 2 breakdown dengan gap dan turun sampai 1250. Kalau dari bigger view, Medco ini dia cenderung apa? Kalau sekarang ya cenderung sideways. Ini ya, same high, same low. Tuh. Dia cenderung sideways lah. Range-nya 900 sampai 1600. Seperti itu. Cuman kalau kita tarik lebih besar, dia masih punya structure uptrend juga. Ya. Nih, kena di sini ya. Makanya kemarin dia rebound. Tapi dia belum berhasil higher high karena belum breakout 1735. Seperti itu. Itu bigger view-nya. Untuk view yang lebih kecil dari weekly, ini sellernya kuat. Dan kalau kita ke daily, dia sedang konsolidasi lah. Ini nyamping. Mirip sama kayak kemarin si BRMS, seperti itu. Setelah naik, ketemu seller, akhirnya dia mulai menyamping, seperti itu. Nah, untuk pair sekarang kita bisa perhatikan area di sini. Ini range-nya dari 1285 sampai 1215 ya. Kita tarik Fibonacci dari atas sampai ke bawah 1525 sampai 1215. Nah, pas ya. Dia range-nya antara 0 sampai 0,236. 1215 sampai 1285. Tuh. Ini dia akan menentukan arah ya. Either itu breakout atau dia akan breakdown dan melanjutkan penurunan, seperti itu. Artinya kalau misalkan teman-teman ini kan jadi Jadi setup ya.
setup lah masuk ketika konsolidasi. Nah kalau misalkan dia jebol 1215 cut loss, tapi kalau misalkan dia breakout 1285 hold, tinggal menuju targetnya seperti itu. Nah ini kan jadi setup ya, 3%an lah cut lossnya. Dengan targetnya kalau nutup gap ya mungkin 14%an, 1/4, masih lumayan bagus. Cuman ya kembali ke masing-masing ya, kalau teman-teman pada mau ngeksekusi seperti itu. Dan ini dia baru akan menentukan arah. Saya pun juga nggak tahu ya, dia akan breakout atau breakdown. Cuman ya yang namanya saham komoditas pasti butuh sengatan dari komoditasnya itu juga. Mungkin tinggal dicek minyaknya apakah mau lanjut menguat atau melemah seperti itu. Intinya untuk sekarang Medco ini perhatikan 1285 dan 1215. Kalau misalkan teman-teman punya barang di tengah-tengah sini 1200-an, jebol 1215 exit dulu. Karena target selanjutnya mungkin bisa ke 1100-an. Kan lumayan juga kalau nyangkutnya lumayan ya, ini di 1100 tuh. Tapi kalau misalkan dia breakout 1285, maka targetnya adalah nutup gap di 1400-an dengan resisten di 1325, 1360, 1400, 1450 seperti itu. Jadi ya perhatikan area ini. Kalau misalkan teman-teman punya barang bawah ya, bingung TS di berapa, bisa TS di bawah 1215. Ya ini patokannya nih 1215 dan 1285. Breakout ke atas cakep, jebol ke bawah kurang bagus. Kita lihat dari transaksinya, cenderung akumulasi, cukup menarik ketika sideways disertai akumulasi. Kalau kita lihat konsistensinya juga masih bagus sebenarnya, barang masih dikumpulin. Ya kalau melihat data tambahan ini ya, dilihat dari akumulasinya ya, kayaknya sih dia nyamping ini cenderung mau breakout. Tapi lagi-lagi biarkan market yang mengkonfirmasi. Intinya itu sih, break 1285 cakep, jebol 1215, dia akan lanjut koreksi. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk Medco mungkin terakhir ya, kita coba cek apa nih, menarik gak MAPI? Tidak menarik. Kita lihat apa, top volume. Goto lagi ya, karena dia paling liquid ya. Top gainer. Jadi ya Mary, SSIan, Raca, NRCA ini juga price actionnya bagus. PTRO kayaknya itu dulu aja lah ya untuk kali ini. Konten kali ini semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.